Pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekitar jam 6:25 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas di depan SDPM 2, Jalan Kelapa Sawit Komperta, Palembang, yang melibatkan dua sepeda motor. Kecelakaan ini terjadi saat saudara Mamat Saputra mengantar anaknya saudara Alfian Rizky 10 tahun menuju sekolah. Setibanya di lokasi, saat hendak berbelok ke kanan, sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Mamat Saputra tertabrak oleh sepeda motor lain yang dikendarai oleh saudara Doni Alfadiana yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja. Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara sepeda motor mengalami luka serius. Saudara Mamat Saputra mengalami luka parah di bagian belakang kepala dan diduga menderita gegar otak, sementara saudara Doni Alfadiana mengalami luka serius di bagian hidung dengan dugaan pendarahan dalam. Kedua korban dilarikan di Rumah Sakit Pertamina dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pertamina Pelaju. Keluarga saudara Mamat Saputra merasa bahwa kecelakaan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian saudara Doni Alfadiana yang dianggap melaju terlalu cepat tanpa memperhatikan situasi di sekitar. Mereka merasa sangat kecewa dan marah atas kejadian tersebut, terlebih lagi karena saudara Mamat Saputra mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri. Keluarga korban menuntut agar pihak yang dianggap bersalah menanggung seluruh biaya perawatan dan kompensasi atas luka-luka yang dialami oleh saudara Mamat Saputra. Di sisi lain, keluarga saudara Doni Alfadiana mengklaim bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian saudara Mamat Saputra yang kurang hati-hati saat berbelok. Mereka merasa tidak ada kesalahan pada pihak mereka dan menilai bahwa saudara Mamat Saputra seharusnya lebih berhati-hati dalam berbelok. Sebagai upaya untuk meredakan ketegangan, orang tua saudara Doni Alfadiana telah mendatangi keluarga korban sebanyak 4 kali untuk mencoba mengajak berdamai, namun keluarga Mamat Saputra tetap tidak bersedia berdamai dan bersikeras membawa kasus ini ke jalur hukum. Karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, Bapak Derais, orang tua saudara Doni Alfadiana, mendatangi kantor lurah untuk meminta bantuan untuk memediasi kedua belah pihak, dan pada saat itu dihadiri oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas Kelurahan Komperta. Setelah menerima kedatangan Bapak Derais, orang tua saudara Doni Alfadiana, di kantor lurah, Lurah Komperta beserta jajarannya segera mengundang ketua RT dan perwakilan keluarga korban, saudara Mamat Saputra, untuk mendengarkan penjelasan dari pihak korban. Pihak keluarga korban diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan dan dampak yang ditimbulkan, baik berupa luka-luka fisik maupun kerugian material yang dialami. Keluarga saudara Mamat Saputra menyampaikan rasa kecewa dan kemarahan mereka atas kejadian tersebut yang mengakibatkan saudara Mamat Saputra menderita luka parah dan tidak sadarkan diri. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Lurah Komperta bersama dengan jajarannya, termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas, berusaha untuk memediasi kedua pihak. Lurah Komperta mengingatkan bahwa penyelesaian yang damai akan lebih menguntungkan bagi semua pihak, mengingat dampak kecelakaan ini sudah sangat besar bagi kedua keluarga. Mediasi dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus melanjutkan perkara ini ke ranah hukum yang lebih panjang dan rumit. Meskipun proses mediasi berlangsung cukup tegang, akhirnya kedua pihak sepakat untuk memberikan kesempatan kepada pihak lurah untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Lurah Komperta menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar warga dan memastikan bahwa keputusan yang diambil nanti dapat menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Pertemuan ini diakhiri dengan janji dari kedua keluarga untuk mempertimbangkan lebih lanjut hasil mediasi dan untuk terus menjaga komunikasi agar proses penyelesaian bisa segera tercapai. Pada akhirnya, kedua keluarga bertemu kembali di kantor Lurah Komperta untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Dalam pertemuan tersebut, setelah beberapa kali mediasi, kedua pihak mencapai kesepakatan damai. Keluarga saudara Mamat Saputra dan keluarga saudara Doni Alfadiana sepakat untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan proses hukum lebih lanjut. Tidak ada ya. Baik, saya sudah telepon Pak Guru ya. Insiden kemarin Pak ya, kantor lurah Pak, dampingi saya untuk baik. Makasih ya Pak. Oke, salam dulu Pak. Tapi kedua belah pihak sudah baik dan berdamai di sini. Ini kami sebagai saksi di sini bersama di mungkin dari korban saya tanyakan dulu, memang tidak ada lagi kita ataupun yang lain. kalau kan kita korban, baik Pak. Jangan tidak sangat. Kedua dulu ya, ya kedua ya.
Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan kesepakatan perdamaian antara Bapak Ahmad Saputra dengan Bapak Doni yang terjadi laka lantas pada bulan Februari yang lalu. Dan saya sebagai aparat pemerintah tentunya merasa bangga, lega karena saya memang mengikuti kejadian ini dari awal dan tahu sekali bahwa tadi sangat pelik sekali kejadian ini dan alhamdulillah tidak terjadi untuk naik ke jalur hukum dan terjadilah perdamaian pada hari ini, dan semoga kejadian ini dapat diambil hikmah bagi kedua belah pihak dan pelajaran juga bagi kita bahwa berhati-hati dalam berkendaraan. Itu saja dari saya dan terima kasih. Adapun beberapa inovasi Kelurahan Komperta. Pertama, pos identifikasi security. Pos identifikasi yang telah berdiri dari tahun 2022. Pos identifikasi ini menggunakan teknologi terkini seperti pemindaian kartu ID untuk memastikan hanya orang yang berhak yang dapat memasuki area tertentu. Masyarakat luar yang ingin memasuki kawasan KOMPRT wajib menukarkan KTP mereka di pos gerbang dengan ID card sementara yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu. Setelah KTP mereka terdaftar di sistem dan dipindai, mereka akan diberikan ID card yang memungkinkan mereka masuk dan keluar dengan lebih cepat selama periode kunjungan. Masyarakat yang merupakan penghuni atau keluarga pegawai BUMN KOMPRT akan diberikan kartu ID card khusus yang memungkinkan mereka untuk keluar dan masuk tanpa perlu menukarkan KTP di pos gerbang, mempermudah proses verifikasi identitas dengan mengurangi antrian panjang atau waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan manual. Kedua, inovasi gerbang masuk di Kampung Tertib Lalu Lintas Kelurahan Komperta. Dengan adanya gerbang masuk Komperta Kampung Tertib Lalu Lintas memudahkan penghuni atau pengunjung untuk mengakses kawasan tanpa harus melalui pemeriksaan manual, mengurangi kemacetan di gerbang, dan mempercepat proses verifikasi. Sistem kamera pengawas CCTV dengan teknologi pengenalan plat nomor kendaraan NPR untuk memantau kendaraan yang memasuki gerbang. Semua data akan tercatat dan bisa dipantau secara real-time oleh pihak pengelola security pos identifikasi. Saya berharap kita semua dapat terus mendukung inovasi seperti ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur. Terima kasih.